Oke, baik, sebelum kita mulai silahkan berdoa dulu. Saya mau lihat bagaimana ketulusan kau di dalam memuji Tuhan, karena ini menyangkut dengan tugas ataupun ujian yang sudah kau kerjakan. Silakan berdoa. Kamu yang mimpin doanya. Bapak, hari ini aku mau berdoa Tuhan. Tuhan, aku mau ujian ya Bapak. Tuhan, berikanlah aku kepintaran ya Bapak. Berikanlah semua kesehatan ya Bapak. Kiranya Engkau berkati aku ya Tuhan dalam melaksanakan ujian ya Bapak. Tuhan, hanya kepadamu Tuhan aku berdoa dan menyerahkan hidupku. Haleluya, amin. Baik, sebagaimana yang sudah diserahkan 2 hari kemarin, sesuai dengan kondisi yang ada di sekolah kalian, dengan situasi yang menimpa dunia ini dengan adanya COVID-19, sehingga tidak bisa dilaksanakan tatap muka di sekolah, maka dilaksanakan melalui gereja untuk mengetahui bagaimana murid melaksanakan sekolah, bagaimana murid menunjukkan dirinya menjadi siswa yang mandiri dan berjiwa besar, bagaimana supaya bisa pintar. Maka program ini tetap dilaksanakan karena ilmu itu sangat penting. Kemarin ini ada soal 16, maka kita akan periksa bagaimana pekerjaan ataupun hasil daripada yang sudah kita kerjakan. Kerjakan di rumah dengan cara bagaimanapun sesuai dengan doamu tadi. Mudah-mudahan hasilnya bagus, dan kita mau periksa. Yang memeriksa yang Rita kerjakan itu adalah Rita sendiri. Di sini ada si Amoy dan ada yang melihat. Kita laksanakan bagaimana dengan hasil pekerjaanmu yang sebenarnya. Oke, kita coba untuk memeriksa yang pertama. Di bawah ini ciri-ciri pribadi yang matang ialah kecuali A. bertanggung jawab, B. bijaksana, C. mandiri, D. mudah terpengaruh. Apa yang kita jawab? D. Mudah terpengaruh. Benar. Silakan dibuat benar, diconteng benar. Yang kedua, cara menghindari ajaran sesat yaitu A. mudah terpengaruh oleh ajaran sesat, B. melakukan hal-hal yang melanggar perintah Allah, C. rajin beribadah dan taat pada Allah, D. menyenangkan diri dengan hal-hal duniawi. Jawabnya di situ apa? C. Rajin beribadah dan taat pada Allah. Benar. Yang ketiga, berikut ini contoh perilaku orang yang sudah dewasa adalah kecuali A. jujur dalam segala hal, B. ya nomor 3 sekarang. Berikut ini contoh perilaku orang yang sudah dewasa adalah kecuali A. jujur dalam segala hal, B. mengandalkan Tuhan pada setiap pekerjaan, C. selalu tepat waktu, D. suka berbohong. Tidak ada. Soalnya lain. Nomor 4 di situ. Nomor 4. Coba nomor 4. Contoh ketidakdewasaan dalam dunia pendidikannya itu. Contoh ketidakdewasaan di dalam dunia pendidikan yaitu
kecuali A. Suka tawuran, B. Tidak disiplin, C. Kerjasama saat ulangan, D. Taat pada aturan dan tepat waktu. Jawabnya D. Taat pada aturan dan tepat waktu. benar. Yang ketiga, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Hal ini adalah isi permintaan titik-titik dalam doa Bapa kami. A. Permintaan kedua, B. Permintaan ketiga, D. Permintaan keempat, D. Permintaan kelima. Apa dibuat di situ? C. Permintaan keempat. Benar. Yang kelima, berbuat baik kepada orang lain adalah tanda dewasa menurut aspek Jadi nomor 10 di sini. ya. Nomor 10. Berbuat baik kepada orang lain adalah tanda dewasa menurut aspek A. Aspek sosial, B. Aspek intelektual, C. Aspek moral, spiritual, D. Aspek emosi. Jawabnya di situ? A. Aspek sosial. Iya, benar. Nomor 6. Yesus disebut guru, artinya adalah A. Juru selamat dunia, B. Menjadi guru agama di sekolah, C. Menjadi pahlawan imam, D. Sang penakluk. Jawabnya di situ? Juru selamat dunia. Benar. Yang ketujuh, pengakuan iman rasuli terbagi atas 3 bagian. A. Pasal pertama, iman terhadap Allah, kedua keselamatan manusia, ketiga kekudusan orang Kristen. B. Pasal pertama, iman terhadap Allah, kedua kesejahteraan Allah, ketiga kekuatan Roh Kudus. C. Pasal pertama, iman terhadap Allah, kedua kesejahteraan manusia, ketiga iman keselamatan. D. Pasal pertama, iman keselamatan, kedua keselamatan dunia, ketiga kesejahteraan Roh Kudus. Jawabnya di situ? C. Pasal pertama, iman terhadap Allah, kedua kesejahteraan manusia, ketiga iman keselamatan. C dibuat di situ. Salah. Yang benar adalah pasal pertama, iman terhadap Allah, kedua keselamatan manusia, ketiga kekudusan orang Kristen. Yang kedelapan, sebagai murid Yesus, kita hendaknya tidak melakukan perbuatan daging. Yang dimaksud dengan perbuatan daging kecuali kecemasan, B. Hawa nafsu, C. Penyembahan berhala, D. Berdoa dan bermazmur kepada Tuhan. Jawabnya di situ dibuat apa? B. Hawa nafsu. Sebagai murid Yesus, kita hendaknya tidak melakukan perbuatan daging. Yang dimaksud dengan perbuatan daging kecuali A. Kecemasan, B. Hawa nafsu, C. Penyembahan berhala, D. Berdoa dan bermazmur kepada Tuhan. Jawabnya? B. Hawa nafsu. Salah. Jawabnya yang benar adalah D. Yang ke-9, ke-10 hukum dasatita. Allah menyatakan dirinya kepada bangsa Israel dan mereka mendengar suaranya di gunung. A. Horeb, B. Mabre, C. Sinai, D. Sinabung. Jawabnya di situ? A. Horeb. Salah. Yang benar adalah C. 10. Iman itu mengalami proses pertumbuhan secara hidup. Karena iman itu A. Tidak pernah selesai,
B. Adalah anugerah Tuhan. C. Mendatangkan hikmat. D. Dasar dari segala sesuatu yang diharapkan. Jawabnya di situ. D. Dasar dari segala sesuatu yang diharapkan. Iman itu mengalami proses pertumbuhan seumur hidup karena iman itu A. Tidak pernah selesai. B. Adalah anugerah Tuhan. C. Mendatangkan hikmat. D. Dasar dari segala sesuatu yang diharapkan. Jawabnya di situ. D. Dasar dari segala sesuatu yang diharapkan. Salah. Jawabnya adalah B. Anugerah Tuhan. Sebelas. Berikut adalah tujuan penyelamatan Kristus bagi manusia berdosa, kecuali A. Mengampuni dosa manusia. B. Menebus manusia dari maut. C. Menyelamatkan semua manusia di dunia. D. Menyesatkan semua manusia di dunia. Jawabnya di situ. D. Menyesatkan semua manusia di dunia. Benar. Yang berikut, hukum kasih merupakan rangkuman dari seluruh perintah Tuhan dalam 10 hukum Taurat untuk dibagi menjadi 2 bagian besar, kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama, yaitu A. Hukum pertama sampai ke-3 dan ke-4 sampai ke-10. B. Hukum pertama sampai ke-4 dan ke-5 sampai ke-10. C. Hukum pertama sampai ke-7 dan ke-8 sampai ke-10. D. Hukum pertama sampai ke-5 dan ke-6 sampai ke-10. Jawabnya di situ. B. Hukum pertama sampai ke-4 dan ke-5 sampai 10. Benar. 13. Berikut adalah tujuan penyelamatan Kristus bagi manusia berdosa, kecuali Berikut adalah tujuan penyelamatan Kristus bagi manusia berdosa, kecuali mengampuni dosa manusia. B. Menebus manusia dari maut. C. Menyelamatkan semua manusia di dunia. D. Menyesatkan semua manusia di dunia. D. Menyesatkan semua manusia di dunia. Benar. Contoh. Benar. Tadi pun Sudah. 14. Manusia berdosa tidak akan pernah mengalami pembaharuan kehidupan tanpa melalui A. Pembaharuan hati. B. Perubahan pikiran. C. Pertobatan pribadi. D. Perubahan cara hidup. Jawabnya di situ. A. Pembaruan hati. Manusia berdosa tidak akan pernah mengalami pembaharuan kehidupan tanpa melalui A. Pembaharuan hati. B. Perubahan pikiran. C. Pertobatan pribadi. D. Perubahan cara hidup. Jawabnya di situ. A. Pembaruan hati. Salah. Pertobatan pribadi yang benar. 15. Yesus sendiri mengajarkan kepada kita kesimpulan dari ke-10 hukum yang tercantum pada Mazmur 22 ayat 37 hingga ayat 40, yaitu A. Kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jangan segenap jiwamu, dan segenap akal budimu. Itulah perintah yang terutama dan yang pertama. Perintah yang kedua, kasihanilah dirimu sendiri. B. Kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan segenap akal budimu. Kasihanilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. C. Kasihanilah Tuhan Allahmu dengan uangmu, hatimu, dan segenap jiwamu, dan segenap akal budimu. Dan kasihanilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. D. Kasihanilah Tuhan Allahmu dengan enak segenap hatimu,
dan segenap jiwamu dan segenap nafsumu. Kasihanilah manusia seperti orang lain. Jawab di situ. B. Kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan segenap akal budimu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Benar. 16. Contoh buah roh yang berhubungan dengan kesetiaan adalah A. Berbicara dengan sopan kepada orang lain. Setia membantu teman dalam segala hal. C. Cepat bertindak atau mengambil keputusan. D. Tidak makan dan minum berlebihan. Jawabnya di situ. B. Setia membantu teman dalam segala hal. Benar. Oke, coba hitung berapa yang benar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Yang mana itu? Berikut ini contoh perilaku yang sudah dewasa adalah kecuali jujur dalam segala hal, mengandalkan Tuhan pada setiap pekerjaan, selalu tepat waktu, suka berbohong. Apa itu? D. Suka berbohong. Benar. Data itu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Yang benar adalah 11. Yang salah 4. Kira-kira nilai berapa lah ini? Satu poinnya berapa? Kalau satu soal poinnya berapa? Ya itu lah 16 soal. Kalau 16 soal benar semua berarti nilai 100. Di situ siswa yang betul-betul mandiri dan betul-betul berpikir maju menjadi orang hebat seperti ini. Kalau 100 nilainya berarti benar 16. Berarti nilai satu poin itu berapa? Jadi 75. 75. 75 apa 77? Udah kau hitung itu? Berapa Moy? Nilai berapa itu? 78. Nah itu. Jadi nilainya itu 78. Jadi dari situ kita lihat masih butuh tambah. Rajin ke gereja, berikan waktumu, rajin berdoa dan rajin baca Alkitab. Karena dari situ bisa mendapatkan ilmu pengetahuan dalam rohani yang sebenarnya itu yang dikatakan pengetahuan, menjadi terciptalah manusia yang berintegritas sesuai dengan iman. Oke? Maka yang benar tadi berapa? 11. Salah 4. Maka nilainya 78. Ini nilai yang murninya sesuai dengan yang sudah diperiksa.
Oke. Maka nilainya 78. Ini yang mau diserahkan besok atau macam mana? Ini tanggal berapa sekarang? Tanggal 20 November 2020. Maka ini sudah selesai. Semoga untuk ujian berikutnya bisa meraih dan menjangkau nilai 100. Oke? Terima kasih.